Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Priyadi MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil analisa dan pembahasan yang berjudul Strategi Promosi dan Rencana Penjualan Produk Kuliner, Studi Kasus Pengembangan Spaghetti Bolognese bagi Mahasiswa dan Keluarga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyakdewi Daswita Imami, NIM 64231859, selaku moderator dan teman-teman saya yaitu Saya Nestia Melia Putri dengan NIM 64231585. Nama saya Nadia Isamira dengan NIM 64231811. Nama saya Nurul Alfiana dengan NIM 64231850. Nama saya Widiawati dengan NIM 64231709. Selanjutnya, ada pengertian harga. Secara umum, harga diartikan sebagai nilai tukar suatu produk atau jasa. Ini adalah jumlah yang bersedia dibayar pembeli untuk suatu produk atau layanan. Ini mungkin harga yang dibebankan penjual untuk barang yang dijual. Menurut Ladinis, menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar atas pembelian suatu produk atau jasa dan juga menentukan nilai produk tersebut di benak konsumen. Menurut Swasa dan Sukojo, harga adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh total kombinasi produk dan jasa atau ditambah beberapa produk jika memungkinkan. Menurut Shimamura 2001, pengertian harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan untuk memperoleh suatu produk. Penetapan harga. Penetapan harga adalah suatu perjanjian anti persaingan usaha antar pelaku pasar di suatu pihak untuk membeli atau menjual suatu produk, jasa, atau komoditas pada harga tertentu saja, atau menjaga agar harga tetap pada tingkat tertentu dengan cara mengendalikan permintaan dan penawaran. Penetapan harga diizinkan di beberapa pasar tetapi tidak di pasar lainnya. Jika diizinkan, sering dikenal sebagai pemeliharaan harga dijual kembali atau pemeliharaan harga eceran. Tidak semua harga sama atau perubahan harga pada saat yang sama merupakan penetapan harga. Situasi seperti ini seringkali merupakan fenomena pasar yang normal. Misalnya harga pokok pertanian seperti gandum pada dasarnya tidak berlaku berbeda karena produk pertanian tersebut karena tidak memiliki karakteristik dan pada dasarnya sama, dan harganya hanya akan berubah sedikit pada saat yang sama. Jika terjadi bencana alam, harga semua gandum yang terkena dampak akan naik pada saat yang sama. Yang selanjutnya ada marketing mix 7P. Yang pertama ada produk. Produk merupakan segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada konsumen, baik itu dalam bentuk jasa maupun barang. Yang kedua ada price atau harga. Harga dalam strategi pemasaran yaitu sejumlah uang yang harus diberikan pelanggan untuk menikmati suatu produk. Yang ketiga ada people atau manusia. Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pemasaran juga mempengaruhi ketertarikan konsumen. Yang keempat ada lokasi. Lokasi yang dipilih sebuah perusahaan dalam proses pemasaran juga menentukan keputusan pelanggan. Yang kelima ada promotion atau promosi. Promosi adalah kegiatan memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli atau menggunakan produk tersebut. Yang keenam ada proses. Proses pembuatan suatu produk maupun pelayanan jasa suatu usaha dapat berjalan dengan baik. Yang ketujuh ada physical evidence atau bukti fisik. Segala bentuk bukti fisik yang mendukung suatu usaha seperti adanya logo, desain produk, penataan display barang, dan gedung atau tempat usaha. Di sini ada profil usaha spagettinya, yaitu kita jelaskan dulu apa itu spaghetti. Spaghetti adalah makanan pasta yang berbentuk panjang, tipis, dan padat menyerupai mie. Merupakan makanan Italia tradisional karena berbentuk seperti mie. Sebagian orang menyebutnya mie dari Italia. Di sini ada bahan-bahan dan harganya, yaitu pasta dengan harga 11.000, saus bolognese dengan harga 11.000, cornet
24.000, bawang bombay 6.000, bawang putih 5.000, selada garnisnya 5.000 dan keju garnis juga seharga 20.000. Di sini ada target pemasaran. Kami mempertimbangkan target pemasaran untuk produk yang kami buat, yaitu keluarga, dengan mempromosikan produk kami ke keluarga yang sedang mencari hidangan praktis. Anak-anak, mempromosikan produk melalui orang tua mereka dan menyediakan opsi rasa yang tidak pedas. Mahasiswa, mempromosikan produk di kampus dan membuka pre-order. Dan yang terakhir ada teman sebaya atau teman kerja, mempromosikan melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Di sini ada analisis 7P tentang spaghettinya, yaitu produknya. Produk yang ditawarkan adalah spaghetti bolognese, makanan Italia berupa pasta dengan saus bolognese. Produk ini diolah menggunakan bahan-bahan berkualitas, seperti pasta, saus bolognese, kornet, bawang bombay, bawang putih, dan garnish seperti selada dan keju. Cita rasanya yang autentik membuat produk ini mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan, terutama yang mencari hidangan praktis namun lezat. Yang kedua ada price atau harga. Harga per porsi ditetapkan sebesar 10.000 per box. Harga ini ditentukan agar tetap terjangkau, sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen dari berbagai kalangan termasuk pelajar, mahasiswa, dan keluarga yang mencari makanan yang enak tetapi ekonomis. Yang ketiga ada place atau tempat. Produk spaghetti bolognese dijual di sekitar area rumah dan komplek, yaitu lokasi yang strategis untuk menjangkau target pasar utama seperti mahasiswa, teman kerja, dan keluarga. Selain itu, penjualan dapat dilakukan melalui pre-order untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk ini di waktu yang mereka inginkan. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Produk yang ditawarkan adalah spaghetti bolognese, makanan Italia berupa pasta dengan saus bolognese. Produk ini diolah menggunakan bahan-bahan berkualitas seperti pasta, saus bolognese, kornet, bawang bombay, bawang putih, dan garnish seperti selada dan keju. Cita rasanya yang autentik membuat produk ini mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan, terutama yang mencari hidangan praktis namun lezat. Selanjutnya ada people atau orang. Tim kami terdiri dari orang-orang yang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Setiap anggota tim telah dilatih untuk menjaga kualitas produk, bersikap ramah dan responsif dalam melayani pelanggan sehingga menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada proses atau proses. Proses produksi dan penyajian spaghetti bolognese dirancang agar efisien dan higienis, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengemasan. Kami juga memastikan bahwa setiap pesanan dikemas dengan rapi dan aman agar kualitas tetap terjaga sehingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya ada physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik yang digunakan adalah poster, logo produk, dan kemasan yang rapi dan menarik. Tampilan produk di kemasan yang bersih dan menarik menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen serta meningkatkan citra produk kami sebagai hidangan yang lezat dan praktis. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Strength atau kekuatan. Kekuatan produk spaghetti bolognese ini memiliki banyak peminat karena cita rasa yang lezat dan otentik di lokasi penjualan yang strategis, terutama di sekitar kampus. Menarik banyak pelanggan dari kalangan mahasiswa. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan pada produk ini adalah kami belum mempunyai tempat untuk dine-in sehingga pelanggan hanya bisa pesan secara take away atau dibungkus. Lalu ada opportunities atau peluang. Saat ini banyak kaum Gen Z yang lebih tertarik pada sesuatu yang praktis dan terjangkau. Maka dari itu kami memanfaatkan peluang untuk menjual produk ini. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman dari produk ini adalah dikhawatirkan hanya menjadi tren yang sesaat, yang menjadikan penulis harus mempunyai inovasi yang beragam agar
pelanggan tidak bosan. Lalu di sini ada produk yang kami buat beserta dengan logonya, dan di slide tersebut ada poster terkait dengan produk apa yang kami buat tersebut. Dari kesimpulan penjelasan tadi semuanya, dari kesimpulannya yaitu usaha spaghetti bolognese ini menawarkan produk makanan pasta Italia yang lezat dan praktis dengan bahan utama spaghetti, saus bolognese, dan tambahan bahan lain seperti kornet, bawang, selada, dan keju. Produk ini dijual dengan harga yang terjangkau yaitu sekitar 10.000 per box. Target pemasaran utama mencakup keluarga, anak-anak, mahasiswa, serta teman sebaya atau teman kerja. Melalui promosi di media sosial dan di sekitar kampus, meskipun memiliki kekuatan dalam cita rasa yang lezat dan lokasi penjualan yang strategis, usaha ini juga menghadapi tantangan seperti terbatasnya tempat dine-in dan potensi produk yang hanya menjadi tren sesaat. Namun, dengan pemanfaatan peluang pasar yang mengarah pada kebutuhan konsumen Gen Z yang menyukai makanan praktis dan terjangkau, usaha ini memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh, asalkan terus berinovasi untuk menjaga minat pelanggan. Demikian presentasi kami. Melalui pembahasan ini, kita dapat melihat betapa pentingnya strategi pemasaran yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.